Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih serta anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Hosea untuk bersama-sama kita kembali bersatu hati di dalam doa di tengah-tengah masa pandemi yang masih harus kita hadapi pada kesempatan ini. Kita akan bersama-sama berdoa dan mendasarkannya pada terang firman Tuhan yang saya akan memberikan tema bukan mendendam tapi menolong bertobat. Kita bersaat teduh. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Bacaan Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42. Cukup populer bacaan ini. Demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara, Tuhan Yesus dalam pengajarannya ini kepada para murid dan orang-orang banyak yang mengikutinya, tentu termasuk ada juga orang Yahudi, menyoroti aturan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tampaknya itu memiliki latar belakang bahwa sering terjadi kebaikan seseorang dibalas dengan kejahatan. 1 Samuel 25 ayat 21, Mazmur mengungkapkan dalam Mazmur 35 ayat 12. Demikian juga meskipun penulis kitab Amsal bertutur, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Amsal 17 ayat 13. Tampaknya hal itu tidak cukup menolong orang untuk mengedepankan kebaikan, sehingga aturan itu menjadi sebuah ketetapan. Seperti Keluaran 12 ayat 24, Imamat 24 ayat 20, juga dalam kitab Ulangan 19 ayat 21. Ketetapan itu dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengatasi terjadinya pertumpahan darah. Tetapi dalam kenyataannya justru aturan itu menjadi semacam wadah untuk orang menuangkan dendam mereka. untuk memutus rantai kejahatan
untuk meniadakannya harus diangkat dari akarnya, agar tidak terus berkembang pada kehancuran atau kerusakan yang makin parah. Maka Tuhan Yesus mengajarkan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Dan seterusnya. Lalu ia menyertakan contoh, siapapun yang menampar pipi kananmu, artinya menghina, menyakiti, dan merendahkan, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Serahkanlah jubahmu ketika orang meminta baju. Berjalanlah lebih jauh lagi ketika orang mengajak berjalan 1 mil. Dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus ingin agar pendengar pengajarannya itu dan juga para murid, tentu juga kita Bapak Ibu dan Saudara, berbuat lebih dan lebih baik dari perbuatan atau kejahatan orang lain atau mereka. Yang kedua, tidak memelihara dan melampiaskan dendamnya. Sebaliknya, ini yang Yesus mau. Berusaha menolong yang berbuat jahat itu untuk bertobat. Mungkin hal yang paling sederhana, kita berdoa. Sehingga kita bisa berdoa untuk diri kita agar tidak dendam, mengampuni. Namun juga kita berdoa untuk kebaikannya. Syukur-syukur berpeluang untuk kita melakukan komunikasi, untuk kita boleh berbagi, sehingga menolongnya untuk menyadari kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan. Yang ketiga, sebagai murid-muridnya, kawan sekerjanya, dan juga anak-anak Allah yang diutus ke tengah-tengah dunia ini, kita berjalan dan berproses dalam dan menuju pada kasih yang sempurna, dan bukan terjebak dalam pencobaan dan kejahatan serta kehancuran yang sempurna. Sebab kita adalah anak-anak Allah yang sempurna. Yang keempat, dengannya kita tetap melangkah, kita tetap pulih, kita tetap berada di dalam kebenaran, mewartakan, menyaksikan Injil Tuhan. Itu sebabnya Ibu Bapak dan Saudara, kepada jemaat di Roma, Paulus juga menyampaikan nasihat. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa, dan mengawali sapaan ini kita berdoa sesuai dengan yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami, dengan kita nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami.
Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu terhadap kami, bangsa ini, seperti Engkau juga memberkati bangsa-bangsa lain dalam situasi wabah yang memprihatinkan. Engkau menyertai pemimpin pemerintah negeri ini untuk membuat dan menetapkan kebijakan yang baik dalam mengatasi COVID-19. Namun demikian, ya Allah, Engkau mengetahui masih banyak saudara-saudara kami yang tidak dengan sungguh-sungguh menaati dan melakukan kebijakan tersebut sebagai yang telah ditetapkan. Oh Tuhan, ampunilah dan tolonglah. Sadarkanlah serta mampukan untuk sungguh-sungguh menaatinya demi kebaikan semua. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Allah, kurangnya sarana penunjang untuk mempercepat penanganan wabah COVID-19 di tempat-tempat tertentu di negeri ini juga membuat masih tingginya angka penularan. Demikian juga dengan para pemimpin dan pemuka masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang kadang justru memanfaatkan situasi pandemi ini untuk menuruti nafsu jahatnya, untuk memikirkan dan mendahulukan kepentingan pribadi ataupun kelompoknya sendiri. Tolong dan tuntunlah mereka ya Tuhan, agar sadar dan melakukan yang benar, agar memprioritaskan kepentingan bersama bangsa dan negara. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Allah, di tengah-tengah pandemi yang masih memprihatinkan ini, ada pihak-pihak tertentu yang kadang dengan sengaja menyebar hoax, menghadirkan kegaduhan, merongrong stabilitas politik, serta mengganggu upaya pemerintah dan banyak pihak serta masyarakat untuk segera boleh melewatkan pandemi COVID-19 ini. Tolong dan tuntunlah mereka ya Allah. Cerahkanlah pikirannya, kuasailah dengan Roh-Mu yang kudus, agar membuka diri dan berproses membangun bangsa dan negara ini dalam kebersamaan, dalam damai, untuk kesejahteraan bersama. Dalam pengasihan-Mu kami mohon.
Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Sertai dan tuntunlah kami gerejamu dalam mengelola pandemi ini, agar terus bertumbuh dalam persekutuan sebagai gereja yang esa. Bahkan dengan semakin terasa situasi ini bukan meluruhkan semangat kami, justru membuat kami semakin intim dalam persekutuan dan dalam komunikasi dengan-Mu ya Allah. Kami terus ditopang dan bertumbuh dalam kualitas pelayanan yang kami boleh lakukan, yang boleh kami saksikan, guna menyatakan Injil-Mu dalam situasi yang sungguh tidak mudah, di mana orang sangat membutuhkan kabar baik, damai sejahtera itu. Kiranya iman percaya kami juga terus boleh dibangun dengan kesediaan kami yang terus belajar di situasi yang tidak mudah ini. Baik kami sebagai majelis, komisi, bebadan, maupun jemaat. Sehingga kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. 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 Amin. Demikianlah Ibu Bapa dan Saudara, doa bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus